Salam, bersyukur karena kita bisa berjumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News malam yang ke-39. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita sebelum merenungkan firman kita memuji dengan satu lagu pujian bersama-sama, dan nanti kita akan merenungkan firman bersama-sama. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidupkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena di tengah-tengah kesibukan kami masih bisa sempat akan merenungkan firman Tuhan lewat berita hidup baru malam hari ini. Pakailah kami semua untuk bisa menerima jawaban dari kebenaran firman. Bukalah hati pikiran rohani kami semua. Tuhan Yesus, Engkau bekerja atas setiap kami, baik hamba yang menyampaikan, bahkan yang menerima, melihat, mendengar. Kami sama-sama diberkati oleh kebenaran-Mu. Urapilah waktu ini segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan,
Hari ini spesial juga bagi kita orang percaya umat Tuhan, bahwa hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan itu artinya kita punya harapan yang luar biasa bahwa sorga itu sudah pasti ada. Karena di dalam firman dari Tuhan, sorga sudah diberitahukan dan sudah diceritakan berkali-kali, dan dikatakan sorga itu ada dan Tuhan kembali ke sorga, naik ke sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan bicara tentang mencapai kerajaan Allah. Hidup kita semua harusnya untuk mencapai masuk di dalam kerajaan Allah. Masalahnya kalau kita hidup tanpa satu tujuan ini, mencapai kerajaan Allah, maka hidup kita akan menjadi hidup yang sangat rugi. Kenapa rugi? Karena keluar dari segala yang paling utama. Mencapai kerajaan Allah itu adalah hidup yang luar biasa. Harusnya menjadi hidup yang saya dan saudara sangat rindukan, itu hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Dan inilah yang terjadi dari seorang Nikodemus. Kita belajar dari seorang Nikodemus. Dia mencapai kehidupan yang mengerti tentang bagaimana mencapai kerajaan Allah, dan dia bertemu dengan narasumber yang benar, yaitu Yesus sendiri. Dalam perjumpaan Nikodemus dengan Yesus, terungkaplah bagaimana Yesus menjelaskan bahwa manusia atau semua orang untuk bisa melihat kerajaan Allah atau mencapai kerajaan Allah ada caranya, melalui apa. Dan inilah yang Nikodemus alami. Dan kita baca dulu di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Yohanes 3 ayat 1 sampai 13. Tapi kita baca dan sambil disimak saja. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Alkitabnya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Dia seorang pemimpin agama Yahudi, orang Farisi, orang yang taat dalam agama dan terdidik juga, kemampuannya luar biasa. Tetapi ia datang kepada Yesus setelah Yesus membuat banyak mujizat di Yerusalem juga dan membersihkan bait suci di dalam pasal 2. Dan sekarang dia berjumpa dengan Yesus. Untuk apa Nikodemus berjumpa dengan Yesus? Ternyata karena dia melihat apa yang Yesus lakukan. Semua mujizat itu menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar seorang guru, rabi. Seorang rabi, seorang guru. Dikatakan di ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertainya." Ini satu pengakuan yang baik, yang benar dari seorang Nikodemus, seorang pengajar Israel, seorang yang terdidik, terpelajar, terpandang, orang yang lahir di dalam kedudukan yang baik. Tetapi dia mau datang kepada Yesus di malam hari. Banyak penafsir mengatakan karena dia takut. Yesus kan musuh dari teman-temannya juga, ahli-ahli Taurat atau orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Karena itu seorang Nikodemus juga mungkin takut, jadi dia harus datangnya malam-malam. Ada yang bilang dia mencari waktu yang tepat. Apapun itu, yang penting di sini kita melihat bahwa Nikodemus mau datang kepada Yesus karena ada satu dorongan yang kuat untuk dia bisa mengerti seperti apa Yesus sebenarnya. Yesus itu bukanlah di dalam pikiran Nikodemus bukan manusia biasa. Dan inilah yang mendorong dia mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak menyertai, Allah tidak menyertai kamu,
tidak mungkin bisa melakukan hal-hal itu. Tetapi bukan soal karena mujizatnya yang dia mau memuji saja, tetapi sebenarnya intinya dia mau mengenal Yesus secara pribadi. Karena itu dia datang secara pribadi, datang secara diam-diam juga. Jadi saudara dan saya tidak ada ruginya sebenarnya ketika seorang Nikodemus ini mau datang kepada Yesus. Yesus pun juga tidak menolak dia di malam hari itu. Tetapi Yesus pun menerima dia dan memberi jawaban atas apa yang menjadi pernyataannya. Pernyataan seorang Nikodemus tentang Yesus yang adalah guru yang disertai oleh Allah. Inilah yang menjadi titik tolak bagaimana Yesus menjelaskan tentang mencapai kerajaan Allah kepada Nikodemus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saya lihat dari poin ini bahwa untuk mencapai kerajaan Allah harus melalui yang Yesus jawab dengan jelas kepada Nikodemus adalah ayat yang selanjutnya. Yesus menjawab, katanya, ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, poin yang pertama dari firman ini adalah untuk mencapai kerajaan Allah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan, memberitahu kepada Nikodemus tentang kalau kamu mau mencapai kerajaan Allah, melihat kerajaan Allah untuk dirimu sendiri, kamu harus dilahirkan kembali. Atau siapapun orang itu. Jadi saya dan saudara untuk mencapai kerajaan Allah melalui kelahiran, dilahirkan kembali. Loh, ada apa dengan lahir kembali, saudara? Disinilah kita menemukan satu jawaban dari Tuhan tentang kerajaan Allah yang bisa dilihat, bisa dicapai oleh setiap manusia adalah melalui dilahirkan kembali. Kalau tanpa dilahirkan kembali, kita tidak layak. Daging kita hanya sebatas di dunia ini, tidak bisa abadi. Dan kita sedang hidup sebagai manusia daging yang ada roh dari Tuhan, tapi roh yang sudah mati, roh yang sudah terpisah dari roh Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ini yang kita harus mengerti. Kenapa Yesus membicarakan tentang dilahirkan kembali? Karena kelahiran kita sekarang, setiap manusia yang datangnya dari Adam dan Hawa, kelahirannya sudah menjadi kelahiran yang karena daging saja. Bukan lagi karena daging yang rohnya masih bersama dengan Tuhan. Daging dan roh yang sudah terpisah dari Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berbicara tentang kelahiran kembali. Jadi ada banyak orang, termasuk seperti Nikodemus, seorang pengajar. Nanti kita lihat di situ Yesus bilang, engkau adalah pengajar Israel. Tetapi orang seperti Nikodemus yang secara agama Yahudi, secara Farisi, ajaran, secara kemampuan, harusnya mengerti tentang ajaran apa yang harus dia ajarkan kepada umatnya atau orang Israel. Dia juga seorang guru. Tapi rupanya dia tidak mengerti arti kelahiran kembali. Karena itu Yesus sedang berbicara tentang kelahiran kembali kepada semua orang, termasuk Nikodemus, seorang pengajar. Apakah engkau dengan kehebatanmu sebagai manusia, seorang guru di dalam ajaran Farisi, di dalam pemimpin umat, pemimpin agama, apakah kamu mengerti tentang kelahiran kembali? Itu yang sangat penting yang Yesus ucapkan. Tidak ada gunanya kalau semua kita tahu, tapi kita tidak mengerti artinya dilahirkan kembali. Ini yang bahaya masalahnya. Kita bisa tahu semua ilmu pengetahuan apapun, tetapi
tidak bisa tahu tentang kelahiran kembali yang Tuhan mau, maka kita tidak akan bisa mencapai kerajaan Allah. Jadi saya dan saudara untuk mencapai kerajaan Allah itu adalah apa yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, kepada saya, Edward, kepada Nikodemus, kepada siapapun nama saudara. Sesungguhnya jika seorang atau saya tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat saja sudah tidak, apalagi masuk. Jadi syarat yang Tuhan berikan atau cara untuk mencapai kerajaan Allah adalah melalui kelahiran kembali. Melalui kelahiran baru. Kelahiran baru ini adalah kelahiran yang bukan berdasarkan keinginan manusia, Tuhan Yesus katakan. Bukan keinginan seorang laki-laki dan perempuan. Itu hanya daging jadinya lahirnya. Tapi ini adalah keinginan Tuhan, keinginan roh, pekerjaan Tuhan yang bisa melahirkan kembali. Melahirkan roh yang sedang mati. Karena terpisah dari Tuhan sejak Adam dan Hawa. Semua roh kita, manusia yang lahir dari keturunan Adam itu sudah mati karena terpisah dari Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena itu saya dan saudara harus mengalami kelahiran kembali. Atau disebut dengan kata lahir baru. Disinilah kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang menyatakan bahwa kelahiran baru begitu penting bagi setiap orang yang akan mencapai kerajaan Allah. Jadi tidak mungkinlah melihat kerajaan Allah. Jangan mimpi kalau tidak melalui kelahiran baru. Nah, kelahiran baru ini bukan kelahiran dengan cara manusia. Masuk lagi ke rahim seperti yang Nikodemus bayangkan. Saya sudah tua kok kembali lagi ke rahim. Bukan itu. Kelahiran baru ini adalah kelahiran dari roh. Umur tidak masalah. Umur daging kita tidak masalah. Kapan kita bisa lahir kembali lagi oleh roh. Dan saya dan saudara harus mengalami kelahiran baru itu. Baru bisa mencapai kerajaan Allah. Bisa melihat kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah, darah dan daging tidak mempunyai tempat di sana. Di dalam bagian firman Tuhan yang lain mengatakan. Hanya orang yang dilahirkan kembali. Rohnya sudah kembali dihidupkan oleh Tuhan. Oleh kuasa roh Tuhan sendiri. Baru bisa mencapai, dikatakan di situ, mencapai kerajaan Allah. Jadi saya dan saudara, sepertinya Nikodemus tidak mengerti kelahiran baru, berarti ajaran dia hanya bersifat sementara. Ajaran agama hanya bisa bersifat sementara jadinya. Tidak bersifat abadi, tidak bersifat kekekalan, tidak bersifat mencapai kerajaan Allah. Itulah ajaran manusia, kemampuan manusia. Karena itu untuk mencapai kerajaan Allah dari firman ini, judul ini, kelahiran barulah yang Yesus nyatakan. Ayat selanjutnya dikatakan, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini karena pikirannya secara daging, secara manusia biasa. Tidak bisa mengerti. Yesus berbicara kelahiran secara roh, dan dia menafsirkan kelahiran secara daging. Seperti seorang hubungan antara suami istri. Nah, ini yang menjadi bahaya. Ketika Yesus ingin bicarakan tentang kerajaan Allah, kita mengertinya kerajaan dunia. Nah, itu menjadi sesuatu yang bertolak belakang dan akhirnya sangat sulit. Dan memang sebagian besar ajaran agama atau pikiran manusia tidak mencapai terjadinya kelahiran kembali. Kelahiran kembali dengan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran manusia tidak bisa mengerti tentang kelahiran kembali.
Dan Yesus sedang mengajarkan ini, bahwa kamu harus dilahirkan kembali, bukan masuk kembali ke rahim. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan, lebih jelas lagi. Inilah bagian yang kedua yang harus saya dan saudara renungkan. Yang kedua yang harus kita renungkan untuk mencapai kerajaan surga tadi adalah melahirkan kembali, dilahirkan kembali. Rohnya, bukan daging. Terus lebih dalam Yesus mengatakan di ayat 5, aku berkata kepada musik, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, lebih dipertegas lagi. Cara dilahirkan kembali adalah melalui air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lebih dalam lagi Yesus berbicara, tidak akan dapat masuk. Melihat saja sudah tidak, tambah lagi kalau mau masuk, tidak mungkin bisa. Jadi untuk kita bisa mencapai kerajaan Allah itu lahir kembali pertama. Rohnya harus dilahirkan kembali. Rohnya kan sedang mati, sedang terpisah dari Tuhan. Dilahirkan kembali dari air dan roh. Inilah yang saya sebut dengan melalui cara Tuhan. Cara Tuhan itu adalah mengatakan melalui air dan roh. Nah, kita melihat bahwa air dan roh sering dipakai untuk gambaran dari pengampunan dosa. Untuk kamu bisa masuk mencapai kerajaan Allah, kamu harus ditahirkan, dibersihkan dosamu. Air itu sering dipakai untuk dalam baptisan air untuk menggambarkan bagaimana kita dikuduskan, kita dibersihkan dari dosa. Masuk ke dalam mati oleh dosa. Sedangkan roh itu adalah bagian dari pemberian Tuhan juga untuk caranya kita dimateraikan. Untuk kita bisa dikuatkan, dimateraikan oleh Roh Kudus yang akan menuntun seluruh hidup kita. Nah, ini yang sangat penting. Bagaimana saya dan saudara bisa mencapai kerajaan Allah? Melihat masuk di ayat 5. Untuk masuk harus dilahirkan dari air, dikatakan. Melalui air, dilahirkan dari air dan roh. Dan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah satu penegasan dari Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Kamu tidak akan lihat kalau pakai dengan tidak lahirkan kembali rohmu. Kamu tidak akan masuk kalau kamu tidak pakai, tidak melalui cara yang saya beri, Tuhan beri. Yesus sedang bilang kepada Nikodemus, kalau kamu mau masuk lagi ke dalam kerajaan Allah, lahirkan kembali itu harus melalui air dan roh. Artinya jelas bahwa cara dari Tuhanlah yang bisa membuat kita mengalami kelahiran baru. Pengajaran kita, pelajaran kita, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lihat, kita ajarkan juga belum tentu bisa membuat kita dilahirkan kembali. Salah satu contohnya adalah dari Nikodemus. Nikodemus seorang pengajar, seorang terpandang, seorang yang terpelajar juga dalam orang Farisi, orang yang adalah pemimpin agama. Tetapi dia sendiri tidak mengerti tentang kelahiran baru. Apalagi dijelaskan dengan dilahirkan oleh air dan roh. Wah, dia sangat bingung. Berapa banyak saudara sudah menjadi Kristen yang lama, puluhan tahun, tapi mengerti bahwa saya harus dilahirkan kembali. Sudah mengerti atau belum? Kelahiran roh saya harus sangat penting. Yesus sedang berbicara tentang kelahiran baru. Itu adalah kelahiran baru roh yang sedang terpisah dari Tuhan, harus dihidupkan kembali. Dan dihidupkannya harus oleh air dan roh. Air dan roh, air menyucikan, membebaskan kita dari dosa, sehingga kita bisa menjadi
orang yang dilayakkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukankah itu cara dari Tuhan? Yesuslah yang bisa membersihkan saya dan saudara dari dosa dan memateraikan kita dengan kuasa Roh-Nya yang kudus. Karena itu saya dan saudara tidak bisa mencapai kerajaan surga dengan cara manusia, pikiran manusia, ajaran manusia, kemampuan manusia, tidak bisa. Harus cara yang melalui cara dari Tuhan, yang Tuhan sudah beri. Air yang adalah gambaran dari penyucian. Dan Yesus datang untuk menyucikan saya dan saudara. Ini adalah cara yang Tuhan beri. Tuhan memberi jawabannya. Kirim Yesus sebagai juru selamat. Bukan Yesus yang datang secara daging saja, tetapi dengan roh yang hidup, tanpa dosa, untuk menghidupkan setiap roh yang mati. Jadi saya dan saudara melalui cara Tuhan, kita bisa mencapai kerajaan surga. Kita bisa mencapai kerajaan Allah. Kerajaan Allah bisa kita terima dalam hidup ini, karena cara dari surga, cara dari Tuhanlah yang terjadi. Dan cara dari Tuhan ini harus terima dan kita pegang. Sedangkan Nikodemus, dia tidak pegang cara itu, sehingga dia masih bingung. Dan Tuhan Yesus berkata dengan tegas, "Kenapa kamu heran? Kenapa kamu bingung? Jangan bingung." Ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Inilah pernyataan Yesus. Jadi yang dimaksud kelahiran baru adalah kelahiran bukan secara fisik yang sudah lahir. Kelahiran roh kita yang sudah mati karena terpisah dari Tuhan oleh dosa Adam dan Hawa. Dan ini yang Yesus mau ajarkan. Kalau kamu masih baru lahir secara daging, kamu harus dilahirkan lagi oleh roh. Dan untuk dilahirkan oleh roh ini adalah cara yang Tuhan mau. Cara yang dari Tuhan, bukan cara dari manusia. Melalui air dan roh. Roh Kudus memateraikan. Lebih lanjut dikatakan, janganlah engkau heran. Ayat 7. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa kamu merasa heran? Jadi Nikodemus sedang diajar oleh sumber kebenaran. Nah, saudara dan saya juga bisa mencapai kerajaan surga, kerajaan Allah, karena kita mengerti apa yang dimau oleh kerajaan Allah. Kelahiran kembali. Yang pertama, roh kita, bukan daging saja. Kalau daging kita sudah lahir dari orang tua, tapi roh kita harus lahir dari Allah sendiri, dengan cara melalui air dan roh. Kita semua yang mengaku Yesus adalah Tuhan mengalami itu. Dan Yesus menjelaskan lebih dalam lagi, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ketika roh melahirkan kita kembali atau memateraikan, menghidupkan lalu memateraikan kita, disebutlah kita lahir baru ketika kita mengalami dilahirkan oleh roh. Roh Kudus melahirkan kita, roh yang mati, bisa mengenal juru selamat, kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jadi penekanan dari firman ini adalah kita harus ketemu kelahiran kembali itu untuk diri sendiri. Sudahkah saudara lahir kembali? Atau belum? Saudara yang bisa tahu. Karena kelahiran baru itu adalah bicara tentang kelahiran roh. Apakah roh saudara sudah bersama-sama dengan Tuhan? Sudah hidup kembali? Atau belum? Saudara juga yang tahu. Hanya 3 yang tahu kalau kita sudah menjadi anak Tuhan.
diri kita sendiri, Tuhan dan setan. Pendeta, orang-orang di dekat kita juga mungkin tidak begitu tahu kita ini sudah lahir kembali atau belum. Lahir kembali lahir baru. Karena itu, saudara dan saya harus pegang dengan benar. Tetapi tiap orang dilahirkan oleh Roh, tidak tahu kemana angin itu datang pergi. Roh bekerja juga sama. Kita tidak tahu kapan kita bisa mengalami kelahiran baru, tapi Roh yang akan bekerja dengan kekuatannya, dan kita akan merasakannya. Tiba-tiba sudah mengalami sukacita, pembaruan, pemulihan. Itulah cara kerja Roh yang melahirkan kita kembali, menjadi pulih. Nah, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yesus lebih jelas lagi berkata kepada dia, ayat 10. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Wow, luar biasa. Jadi, seorang pengajar yang sudah tahu tentang keahlian Farisi dalam bidang agama, Yahudi dalam bidang Taurat, tetapi tidak mengerti hal-hal yang utama, hal-hal inti. Hal-hal utama dari semua pengajaran kita, orang percaya, adalah firman Tuhan. Kita harus memandang mencapai kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah sudah bisa dicapai hanya melalui kelahiran baru. Lahir baru. Yang pertama. Yang kedua, harus melalui cara Tuhan. Tuhan sudah memberi caranya. Melalui air dan Roh. Roh Kudus memateraikan. Roh Kudus memampukan roh yang mati dihidupkan kembali. Dan inilah yang Tuhan mau katakan kepada Nikodemus. Kalau ikut caramu, Farisi, kemampuan agamamu, tidak akan mencapai kelahiran baru. Tidak akan mencapai kerajaan surga, kerajaan Allah. Karena tidak mengerti kelahiran baru. Dan dengan jelas Yesus mengatakan kepada dia, kamu seorang pengajar, apa yang diajarkan oleh seorang pengajar? Apakah yang diajarkan hanya aturan-aturan dan tidak bisa membawa kita mencapai kerajaan Allah? Maka sangat rugi. Karena itu saya dan saudara, kita harus bisa mengerti bahwa kita ini jangan sampai banyak hanya mengajarkan aturan atau cara-cara pendidikan di dunia ini, kemampuan otak di dunia ini, tetapi tidak melalui cara yang Tuhan beri. Cara Tuhanlah yang bisa membawa kita mencapai kerajaan Allah. Dan cara inilah yang Tuhan ingin tanamkan kepada semua kita, termasuk Nikodemus pada waktu itu. Supaya dia bisa mengalami kelahiran baru untuk melihat kerajaan Allah dan dilahirkan melalui air dan Roh sehingga dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih jauh, lebih tajam lagi dikatakan. Berarti saya dan saudara begitu bersyukur kalau kita bisa mencapai itu. Dan Nikodemus begitu juga bersukacita karena dia bisa ketemu sumber dari kebenaran yang sesungguhnya, yang bisa mengajar kepada dia tentang bagaimana mencapai kerajaan Allah. Saya dan saudara harus belajar dari ini. Apakah sudah kita mencapai kerajaan Allah dalam hidup kita? Yesus sudah, kerajaan Allah itu kita sudah terima melalui kelahiran baru, melihatnya dan memasukinya dengan disucikan dari air dan dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita tidak disucikan, kita tidak akan bisa masuk kerajaan sorga, kerajaan Allah itu. Karena kerajaan Allah menuntut kesucian. Makanya Yesus membawa kesucian, pengampunan. Supaya kita bisa mencapai kerajaan sorga melalui air dan Roh. Yang Yesus sendiri ajarkan. Yang Yesus sendiri memberi cara itu untuk kita semua bisa
mencapai kerajaan Allah. Yang terakhir dari firman Tuhan ini adalah di ayat selanjutnya, bahwa setelah engkau adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, ayat 11. Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, dan bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayat 14 tambah satu ayat saja. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi untuk mencapai kerajaan Allah, yang ketiga, yang pertama adalah kelahiran baru, yaitu roh kita. Yang kedua, melalui cara dari Tuhan adalah air dan roh. Dan yang ketiga, Tuhan sedang membicarakan tentang mencapai kerajaan Allah itu hanya melalui satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Sebagaimana Musa mendirikan ular tembaga ketika bangsa Israel kena tulah, dan hanya orang yang memandang kepada tiang tembaga itu, ular yang ditinggikan itu, yang digantung itu, yang menjadi logo dari apotik sekarang, ternyata dengan memandang saja sudah bisa sembuh, pulih. Artinya Tuhan sedang membawa Nikodemus untuk mengerti bahwa untuk mencapai kerajaan Allah sebagai seorang pengajar Israel, harusnya itulah yang harus diutamakan. Mengenal pribadi siapa yang bisa membawa saya untuk mencapai kerajaan Allah. Karena kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan kita, cara kita, maka cara Tuhan tadilah diberikan. Kita hanya terima dan percaya dan mengikuti. Tetapi yang ketiga ini kita harus bisa, dikatakan di situ, untuk kita mencapai di dalam apa yang Tuhan mau, untuk mengerti dengan benar bahwa melalui pribadi Yesuslah Anak Manusia yang turun dari sorga untuk memberi jawaban atas kerajaan Allah yang akan diterima. Yesuslah yang sudah dari sorga. Siapa yang bisa menjelaskan kerajaan Allah kecuali dari pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam manusia, inkarnasi. Dan itu ada di dalam pribadi Yesus. Yesuslah yang bisa menyatakan itu kepada saya dan saudara. Tadi di ayat yang kita baca itu kan jelas bahwa Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa berkata-kata kepada kami, bersaksi tentang apa yang kami lihat. Jadi Yesus sedang mengajar kepada Nikodemus bahwa kamu harus tahu apa yang kamu ajarkan, dan kamu jangan hanya mengajarkan yang kamu tidak tahu dan tidak punya nilai. Ajarkanlah hal yang bisa kita sendiri percaya dan nikmati, dan itu menjadi inti kehidupan kita, yaitu kerajaan Allah. Nikodemus tidak mencapai itu, dia tidak mengerti, tidak tahu. Engkau adalah pengajar Israel, dari ayat 9, ayat 10, ayat 11. Kamu tidak percaya kalau apa yang dari firman tidak dipercayai, tapi apa yang dari dunia begitu dipercayai. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang tidak mencapai kerajaan Allah. Untuk mencapai kerajaan Allah kita harus yang pertama kelahiran kembali roh kita. Yang kedua melalui cara dari Tuhan, melalui kelahiran kembali melalui cara dari Tuhan, yaitu air dan roh. Kebenarannya bahwa cara Tuhanlah yang bisa membawa kita mencapai kerajaan Allah. Ya kan? Tanpa Yesus melakukan itu,
memberi baptisan kepada saya dan saudara untuk menjadi pengampunan dosa, pengertiannya ditahirkan, dan Yesus sendiri adalah sang pengampun dosa itu sudah datang, kita tidak mungkin mencapai kerajaan Allah. Dan Yesus sendiri yang mengirim Roh Kudus untuk kita dimateraikan sebagai jaminan untuk kita mencapai hidup kekal, kerajaan Allah. Karena itu saya harap Bapak Ibu Saudara, melalui cara itu kita bisa mencapai kerajaan Allah. Yang ketiga tadi, cara yang terakhir itu adalah melalui pribadi Yesus saja. Karena di ayat yang terakhir ini 12, 13 dan 14, tidak ada seorang pun yang, ayat 13, yang telah naik ke sorga selain dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, ini menarik. Jadi yang bisa menjelaskan kerajaan Allah, yang bisa membawa kita kepada kerajaan Allah, yang bisa menjadi jawaban untuk mencapai kerajaan Allah adalah pribadi yang sudah dari kerajaan itu, dari tempat itu, dan yang sedang turun ke dunia ini. Dialah Anak Manusia. Kita harus mengenal bahwa lewat Yesuslah kita bisa mencapai kerajaan Allah. Karena Yesus datang dari sana, dan dia dari sana membawa berita kerajaan Allah itu untuk kita bisa mencapai ke sana, ke arah hidup kita menuju ke sana. Anak Manusia inilah yang bisa melakukan itu. Karena itu saya dan saudara mengenal pribadi Yesus sebagai juru selamat ini sangat penting untuk kita bisa mencapai kerajaan Allah. Kalau hanya Yesus sebagai pembuat mujizat, Yesus sebagai hanya guru, hanya sekedar sebagai Tuhan, bukan juru selamat kita, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai kerajaan Allah. Karena untuk mencapai kerajaan Allah kita harus melalui diselamatkan. Dan yang bisa menyelamatkan saya dan saudara hanya Yesus, Anak Manusia. Dialah yang ditinggikan. Dan ketika kita melihat Yesus yang ditinggikan, mengalami kematian, disalib, ditinggikan, Yesus juga yang bangkit, Yesus juga yang naik ke surga, duduk di tata surga. Itulah yang membuat kita bisa mencapai kerajaan Allah. Yesus melakukan itu, dan hari ini kita memperingati kenaikan Yesus supaya kita ingat bahwa dia datang dari sana dan turun ke dunia, memberi kasih karunia anugerah penyelamatan oleh dirinya sendiri, lalu naik kembali ke surga. Artinya saya dan saudara harus mengerti pribadi siapa yang harus menjadi pribadi yang membawa saya mencapai kerajaan Allah. Adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan itulah yang harus tertanam dalam hati, pikiran, rohani saya dan saudara. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat. Yesus datang untuk saya, mati untuk saya, bangkit untuk saya, naik ke surga untuk saya, menyediakan tempat duduk di tata surga, dan mengontrol alam dunia ini, mengontrol saya, dan sekarang hadir di sini melalui Roh Kudus. Inilah yang kita sebut dengan cara yang dikerjakan oleh Anak Manusia, Yesus sendiri. Dan kita bisa mencapai kerajaan Allah hanya melalui pribadi Yesus. Jelas Tuhan mau mengatakan itu. Jadi tidak ada pengajaran yang bisa membawa kita mencapai kerajaan Allah kalau pengajaran itu hanya bersifat agama, ajaran manusia, aturan-aturan manusia, hanya bersifat di dunia ini. Tapi ajaran yang bisa membawa kita mencapai kerajaan surga harus datangnya dari surga. Dan itulah yang Yesus berikan bagi saya dan saudara. Datang dari surga. Ayat terakhir yang 13 dan 14 itu adalah ayat yang sama untuk menunjukkan mencapai kerajaan surga, kehidupan kekal hanya memandang kepada
Yesus saja. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan malam hari ini, berita hidup baru malam hari ini, bisa menolong kita semua mencapai kerajaan Allah. Seperti Yesus sudah menyelesaikan tugas kerajaan Allah itu dan memberikan kepada kita dengan jelas. Kelahiran kembali melalui air dan roh, dan melalui pribadi Yesuslah kita bisa mencapai kerajaan Allah. Dan Nikodemus bersyukur dia bisa mengerti hal itu. Dan nanti pada waktu hari kematian Yesus, dia disebutkan lagi. Nikodemus menjadi orang yang membawa minyak untuk Yesus, murut. Karena dia sudah dapat hidup yang kekal, pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara, mencapai kerajaan Allah itu adalah produknya Tuhan, caranya Tuhan. Bukan cara saya dan saudara, bukan pemikiran kita. Cara Tuhan melalui kelahiran kembali, cara Tuhan dan melalui pribadi Tuhan sendiri yang hadir ke dalam dunia ini untuk memberi jawaban. Anak manusia sudah datang dari sorga untuk saya dan saudara, dan mati untuk saya dan saudara, dan bangkit untuk saya dan saudara, naik ke sorga, duduk di tata Allah Bapa untuk menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Inilah yang disebut dengan mencapai kerajaan Allah. Amin. Kiranya saudara pendengar semua yang melihat berita hidup baru malam hari ini, saudara yang bisa mengalami mencapai kerajaan Allah. Jangan ada yang tidak mencapai, karena hidup kita akan menjadi sia-sia. Apalah artinya kedudukan tinggi, kepintaran hebat, seorang yang ternama, yang Farisi yang hebat, tapi tidak mengenal pribadi Yesus. Syukurnya Nikodemus mau datang kepada Yesus, dan dia dapat belajar tentang mencapai kerajaan Allah. Amin. Saudara, untuk mencapai kerajaan Allah, ikutlah cara dari Tuhan, kelahiran baru cara Tuhan, melalui air dan roh dan pribadi Tuhan sendiri. Amin. Saya harap semua saudara akan mencapai kerajaan Allah, bukan mencapai kerajaan dunia, cara dunia, keinginan dunia, tapi cara kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau melihat setiap pribadi. Hamba berdoa supaya kalau ada yang melihat berita hidup baru ini, mereka bisa mengalami jamahan mencapai kerajaan Allah dalam hidup mereka. Karena Tuhan ingin setiap pribadi seperti Nikodemus yang terpandang sekalipun untuk bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Dan dia mengerti bahwa kerajaan Allah itu harus diterima melalui kelahiran baru bisa melihat. Untuk masuk harus melalui air dan roh, dihidupkan, disucikan. Dan untuk tetap tinggal selama-lamanya di dalam kerajaan Allah adalah bagaimana Tuhan menjadi pribadi yang sumber segala keselamatan kami, kekuatan kami, tinggal di dalam kami. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap para yang mengikuti berita hidup baru ini. Jamaah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus supaya mengalami kelahiran baru. Dalam nama Yesus supaya mengalami cara yang dari Tuhan yang mencapai kerajaan Allah itu. Dan mengalami pribadi Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Ada yang mengalami lawatan dan kuasa-Mu malam hari ini. Mereka mengalami benar untuk dapat kerajaan Allah. Oleh kuasa Roh-Mu bekerja. Oleh kuasa-Mu disadarkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Siapapun dari mereka yang sedang berdoa, Tuhan, saya mau mencapai kerajaan Allah. Tuhan, Engkau jamalah. Dan sampaikanlah mereka juga bisa mencapainya. Haleluya. Amin. Dan berdoa yang terakhir penutup untuk acara ini, saya akan berdoa lagi. Bapa, terima kasih kami sudah
mencapai akhir dari berita hidup baru malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap yang melihat siaran ini, siapapun, dengan sengaja melihat, tanpa sengaja pun. Kalau Engkau melawat mereka untuk menerima firman ini, marilah mereka bisa dikuatkan, jamah dan pulihkan. Kalau ada yang mengalami kesulitan apapun, Engkau jamah. Sakit penyakit apapun, Engkau jamah dalam nama Yesus. Terima kasih karena kami hidup di dalam kekuatan kerajaan Allah, kami bisa menjadi saluran berkat. Karena itu, pakailah kami untuk mengerti artinya ada di dalam keselamatan. Artinya kami ada di dalam mencapai kerajaan Allah. Itu adalah sangat penting bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran. Hamba berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, Bali, NTT, Kupang, Sumba, seluruh dunia. Segala COVID yang masih mengganggu. Terus Tuhan Engkau beri waktu, batas waktu untuk kami bisa menang, melewati. Tunjukkanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Allah yang memberkati kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa besok dalam berita hidup baru. Malam yang berikutnya, malam yang ke-40. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.